Kabas, perkumpulan istri karyawan Bank Aceh Syariah Aceh Parahyangan. Dan ada acara salah satu diantaranya santunan anak yatim dari pihak Bank Aceh Bandar Labuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdillah nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya yang berlimpah hingga sampai detik ini, bertepatan pada yaitu tanggal 30 ya, yang semestinya diadakan tanggal 29, yang hari ini termasuk hari yang memiliki nilai istimewa khususnya bagi karyawan dan karyawati serta yaitu istrinya, para karyawan Bank Aceh Syariah yang tergabung di dalam Kabas, perkumpulan istri karyawan Bank Aceh Syariah. Jadi ini insya Allah menjadi salah satu organisasi kebangkitan ekonomi syariah. Kenapa? Perlu dukungan istri-istri sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi sekaligus pembina, bahwa di belakang laki-laki hebat ada istri-istri yang luar biasa, ada istri-istri yang hebat. Jadi bapak-bapak itu bisa sukses itu karena dorongan istri. Kalau bapak-bapak kelihatannya positif arah langkah pekerjaan sehari-harinya, maka itu tidak terlepas daripada istri yang positif juga. Tapi kalau seandainya bapak-bapaknya ini kerja menuju ke arah yang negatif, maka di belakang layar itu terdapat istri-istri yang negatif. Maka baik atau berkembangnya karir daripada seorang suami itu tidak lepas daripada istri. Oleh karena itu perlu sekali betul yang disampaikan oleh Bapak Wakil ya, permintaan beliau untuk menyampaikan Bapak Ketua ya, untuk meminta supaya dimasukkan satu materi pada hari ini berkaitan dengan pembahasan yaitu kiat-kiat untuk menjadi istri yang salehah ya. Kita fokus kepada istri ya. Bapak-bapaknya hari ini Bapak-bapaknya hari ini menyimak saja. Jadi gini, dalam hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia ingin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini udah lama masuk Islam, tapi masih ragu ya Rasulullah. Masih ragu, belum 100% yakin. Tolong buktikan kepadaku, berikan satu bukti yang menambah keyakinanku tentang Islam ini ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Apa yang kau mau dariku? Bukti apa yang kau inginkan? Sebutkan. Nanti insya Allah saya akan tunaikan." Kata Arab Badui, namanya Arab Badui. Arab Badui ya berarti orang mikirnya singkat-singkat, simpel-simpel aja dia. Ditanya, "Ya Rasul, kalau betul engkau adalah seorang nabi, tentu ada mukjizat. Coba engkau panggil pohon di depanmu itu ya Rasul, menghadap kepadamu ya Rasul." Ini nggak mikir-mikir panjang-panjang. Jadi dia tanya, dia minta satu, "Ya Rasul, ada pohon di depanmu itu ya Rasul, tolong suruh dia datang menghadap kepadamu ya Rasul." Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Engkau sendiri yang panggil atas izin saya. Sampaikan kepada pohon itu untuk datang ke hadapanku." Maka Arab Badui ini pun mendatangi pohon tersebut. Sesudah dia dekat dengan pohon tersebut, dia berkata, "Wahai pohon, engkau diperintahkan oleh Rasul Muhammad untuk mendatanginya sekarang juga." Maka dengan tiba-tiba pohon yang ada di depan Arab Badui tersebut, dia miring ke kanan, terangkat akar-akarnya yang sebelah kanan. Kemudian dia miring ke kiri, terangkat akar-akarnya yang sebelah kiri. Kemudian dia mundur, terangkat akar-akarnya bahagian depan, dan dia maju, terangkat akar-akarnya yang bagian belakang. Kemudian dia maju langsung melangkah dengan akar-akar yang terangkat keluar dari tanah-tanah tersebut, dan dia langsung menghadap ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pohon tersebut sudah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Arab Badui tersebut, beliau katakan, "Ya Nabi, cukup. Kifayah. Udah cukup buktinya ya Nabi. Saya sudah yakin betul-betul engkau Nabi." Maka kata Rasulullah, "Suruh dia kembali." Maka si Arab Badui ini berkata kepada pohon tersebut, "Wahai pohon, kembalilah engkau pada tempat asalmu sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian atas izin Allah Ta'ala, pohon yang maju tadi mundur kembali, dan dia memasukkan kembali akar-akarnya seperti sedia kala, seolah-olah dia tidak pernah keluar dari tempat dia ditanam. Jadi hal ini menunjukkan bahwa baginda Nabi tidak tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adalah seorang nabi utusan Allah Ta'ala, bukan nabi gandungan, bukan nabi oplosan, bukan nabi palsu seperti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Yang terkenal baru-baru ini siapa? Lia Eden. Siapa lagi? Yang terima wahyu di Bogor tuh, di puncak Bogor? Imam Musaddiq. Ya, itu masih banyak juga yang akan muncul nabi-nabi akhir zaman. Kemudian karena saking kagumnya orang Arab Badui ini, dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku mencium kepalamu ya Rasulullah, dan kakimu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengizinkan. Maka diciumlah oleh Arab Badui tersebut keningnya Rasulullah, kepalanya Rasulullah, dan diciumlah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga dipahami kenapa sebagian masyarakat mereka mencium tangan ulama, kenapa mereka mencium kepala ulama, bahkan ada masyarakat yang mencium kaki ulama. Hal ini berdasarkan hadis tersebut. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kemudian dia tidak puas mencium kepalanya Rasulullah, dia tidak puas mencium kakinya Rasulullah, bahkan dia minta yang lebih kepada Rasulullah. Kata Arab Badui tersebut, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk bersujud kepadamu ya Rasulullah. Izinkan aku untuk bersujud kepadamu ya Rasulullah." Maka apa jawaban Nabi? Tidak layak seorang hamba Allah Ta'ala bersujud kepada makhluk ciptaan
Allah Ta'ala. Maka Nabi melarang umatnya ini untuk sujud kepada makhluk ciptaan Allah, kecuali hanya kepada Sang Maha Pencipta. Sehingga Nabi kemudian mengatakan dalam hadis tersebut, kalaulah seandainya aku diperintahkan untuk perintah kepada umatku bersujud kepada selain Allah, sungguh aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suami. Jadi ibu dah dapat hadis ini. Pelajaran apa yang berharga dari hadis ini? Bagaimana derajat suami ibu? Tinggi. Berarti derajat dan posisi suami itu sangat tinggi, sangat mulia di hadapan Allah bagi kaum istri, bagi para wanita yang sudah memiliki suami. Nah, ini bayangkan ya, kalau seandainya ada makhluk yang boleh diperintahkan sujud, maka yang pantas sekali untuk disujud oleh kaum wanita adalah suami. Tetapi Allah Ta'ala tidak membolehkan. Itu kalau, itu gambaran saking tingginya derajat suami. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada seorang wanita, dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apa hak suami ke atas istri? Nah, kita bicara masalah istri ini ya. Apa hak suami ke atas istri? Hak suami ke atas istri berarti sebaliknya merupakan kewajiban istri terhadap suami. Nah, kita belum bicara tentang hak istri kepada suami. Artinya kewajiban suami kepada istri. Belum, kita masih berbicara tentang apa hak daripada suami terhadap istrinya yang merupakan kewajiban istri kepada suami. Maka wanita tersebut ketika datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zawji 'ala al-mar'ah? Wahai ya Rasulullah, utusan Allah, apakah hak suami ke atas para istrinya? Qala, maka Rasulullah menjawab, alla tamna'a nafsaha walau kanat 'ala dhahri qatabin. Ini perkara yang sedikit intens. Artinya di sini perlu saya sampaikan juga ibu. Perlu saya sampaikan juga. Dan bahwa berkata Rasulullah, jangan sekali-kali mencegah, jangan sekali-kali menolak oleh seorang istri ketika diajak berhubungan oleh suaminya, meskipun di atas punggung onta. Tuh bayangkan ibu. Meskipun di atas punggung onta. Sekarang gak naik onta, naik kendaraan sekarang. Jadi meskipun di atas kendaraan. Jadi ini perkara sudah sejak dahulu disampaikan oleh oleh Rasulullah kepada kaum istri. Gambarannya begini ibu. Saya mau ceritakan ibu-ibu yang ada di Aceh, alhamdulillah, muhajabah. Sekarang wanita-wanita di Aceh sekarang tertutup sekarang. Alhamdulillah, bapak-bapaknya kurang dosanya. Yang kaum suaminya kurang dosa. Tapi yang celaka kalau tinggal di Jawa, tinggal di Aceh, tinggal di Medan, ya, tinggal di Sulawesi yang tidak berbusana muslimah, tidak tertutup auratnya. Suami pulang kantor itu di mana-mana dia tengok macam-macam perempuan. Nah, ketika dia bernafsu, dia ingin berhubungan, kemudian kata istrinya, saya tidak sanggup bang, saya capek bang. Nanti dia keluar pergi ke tempat prostitusi. Jadi yang salah siapa? Yang salah istri. Nah, ini kenapa Rasulullah menekankan sekali. Yang pertama sekali, yang menjadi kewajiban dari seorang istri adalah jangan menolak ketika si suami meminta untuk berhubungan, meskipun dia berada di atas kendaraan. Artinya yang Rasulullah SAW sampaikan ini di saat keadaan istri itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk berhubungan, kecuali seperti dia dalam keadaan sakit yang sangat letih atau dalam keadaan berhaid dan bernifas. Maka pada waktu-waktu tersebut tentunya si suamilah yang harus memahami kondisi daripada istri. Bisa dipahami ibu-ibu? Ibu-ibu bisa dipahami? Jadi ada batasnya, ada pengecualiannya ya. Dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan sangat letih, dalam keadaan sakit, ini minta maaf bang. Ya, jangan mentang-mentang udah belajar, udah dapat hadis, kemudian pokoknya nggak ada. Kata Nabi harus begitu. Nah, sampai dikiaskan di atas kendaraan. Wah, ini nggak betul, berarti salah dalam penafsiran, karena ada pengecuali dalam kondisi-kondisi tertentu.
Wala tasumu yawman illa biiznihi illa Ramadan, dan jangan sekali-kali istri itu berpuasa kecuali dengan izin daripada suami. Bapak, ibu-ibu yang hadir sekarang ini, yang ramai ibu-ibu, ini bulan Rajab ibu. Hari Jumat kemarin 5 Rajab. Hari ini hari apa ini? Sabtu 6, Minggu 7, Senin 8 Rajab. Berarti hari ini Senin 8 Rajab. Kalau kita kembali lagi tentang puasa, bulan Rajab itu siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, Allah berikan pahala beribadah setahun. Jadi ibu sholat setahun, ibu puasa setahun, ibu zakat setahun, cukup dengan mendapatkan 1 kali puasa di bulan Rajab sehari saja, maka pahalanya sama seperti ibu berpuasa, sama seperti ibu sholat, sama seperti ibu zakat dalam setahun. Hanya 1 hari saja puasa di bulan Rajab. Kemudian ibu puasa di bulan Rajab, puasanya 7 hari. Ibu puasa 7 hari, maka Allah Ta'ala tutup 7 pintu neraka, karena neraka hanya 7 pintu. Kalau ibu puasa 8 hari di bulan Rajab, maka pahala yang ibu peroleh adalah dibukakan 8 pintu surga. Kenapa 8? Karena surga hanya 8 pintu. Jadi siapa yang puasa di bulan Rajab 8 hari, maka Allah Ta'ala bukakan untuknya 8 pintu surga. Akan tetapi kalau dia sudah menjadi istri, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dengan izin daripada suami. Artinya ibu mengejar pahala boleh, tetapi ridho suami di atas pahala puasa itu sendiri. Sehingga dikatakan, fa in fa'alat, andai kata sang istri tetap berpuasa, dia tetap ikut puasa juga, kawannya puasa, dia juga puasa, tapi suaminya katakan jangan puasa. Kata suaminya jangan puasa. Nah, ada alasan tentunya suami mengatakan jangan puasa. Nah, tapi istri tetap berpuasa juga. Bagaimana? Apakah sang istri mendapatkan pahala? Maka jawabannya adalah kanal ajru lahu. Niscaya yang dapat pahala adalah suami. Istri yang berpuasa yang dapat pahala suami. Jadi istri dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala istri. Yang dapat istri berdosa. Jadi istri tidak dapat pahalanya adalah diberikan kepada suami yang diperoleh oleh seorang istri yang tidak patuh terhadap suaminya tersebut, meskipun dalam taat berpuasa adalah dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, wala takhruju illa biiznihi. Jangan sekali-kali istri itu keluar dari rumahnya terkecuali dengan izin daripada suaminya. Ibu-ibu keluar dari sini izin suami. Kalau nggak izin bahaya banget. Kita dimarahin sama Allah. Sudah ada izin semuanya dari suami kan? Alhamdulillah. Fa in kharajat bi nafsiha, kalaulah seandainya dia keluar tanpa mendapatkan izin daripada suaminya, apa problem yang akan dia dapat? Maka yang dia peroleh adalah la'anatha malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Dia mendapatkan laknat, kutukan daripada malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang menurunkan azab akan senantiasa mendoakan laknat untuk sang istri yang keluar tanpa memperdulikan karangan daripada suami. Dan kapan dia baru kembali mendapatkan rahmat, sehingga dia pulang ke rumahnya dan mendapatkan ridho daripada suami. Jadi andai kata kemudian lagi, jika seseorang istri lari dari rumah suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidaklah diterima sholatnya, sehingga dia kembali dan meletakkan tangannya di tangan suaminya dan dia berkata, silahkan engkau lakukan untukku apa yang engkau inginkan wahai suamiku. Ini menunjukkan bahwa si istri merasa bersalah dan dia meminta maaf kepada suami. Kalau ada istri-istri yang keluar dari rumah, lari dari rumah tanpa izin suaminya, sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima oleh Allah. Ya, berarti ibu-ibu kalau sholat kemudian puasa tetapi melarikan diri dari rumah suami, maka sholatnya dan puasanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Berarti istri yang soleha bukan dilihat semata hanya dari perbuatan ibadah,
mahdhahnya, ibadah solatnya, ibadah puasanya, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mendapatkan keridhaan daripada suami. Dah. Andai kata seorang wanita, andai kata seorang wanita, nggak apa-apa ibu-ibu. Andai kata seorang wanita dia solat, andai seorang wanita atau istri mengerjakan ibadah solat, di dalam solatnya dia berdoa, ya Allah berikan hamba rezeki, ya Allah sehatkan hamba, ya Allah panjangkan umur hamba dan anak hamba. Tapi tidaklah dia sempat sedikit pun mendoakan untuk suaminya, maka solat istri tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berdoa untuk suami. Artinya ibu-ibu kalau sholat ada doa enggak sama bapak-bapaknya? Ada enggak? Ada sesekali lupa doa enggak untuk bapaknya? Kayaknya sekarang berdoa untuk suami wajib. Ya? Karena berdasarkan hadis yang disampaikan Rasulullah ini menandakan bahwa seseorang istri yang sholat tapi tidak mendoakan suaminya, maka solatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya apa ibu? Solat ibu sah, ibu tidak dihukum karena meninggalkan solat 5 waktu, karena ibu sudah menunaikan solat sesuai syariat. Udah syaratnya ibu tunaikan, rukunnya ibu tunaikan. Cuma problemnya ibu dapat pahala tidak? Kalau ibu dalam solat selesai solat ibu tidak mendoakan suaminya, maka pahala ibu tidak peroleh. Artinya apa ibu-ibu? Sama seperti orang yang kerja tapi tidak mendapatkan gaji. Artinya pahala itu sama seperti ibarat kalau kita kerja itu gaji. Jadi ada orang yang kerja kira-kira tidak mau gaji. Kalau ada orang yang kerja tapi tidak mau gaji, ya berarti sapu-sapu aja tanpa perlu daftar kerja ke pemerintah. Berarti sapu-sapu ya ikhlas-ikhlas saja. Tentunya tidak akan memberikan keuntungan bagi kita. Maka seorang wanita, seorang istri, kalau dia sudah sempurnakan solatnya, rukunnya dia sempurnakan, syaratnya dia sempurnakan, bahkan sunnah-sunnahnya dia sempurnakan, maka solatnya akan sempurna bila dia tutup dengan doa untuk sang suami. Jadi ini penting sekali perlu diperhatikan, karena ini jarang disampaikan ibu-ibu ya. Jarang disampaikan tentang hukum istri berdoa kepada suami setelah sholat 5 waktu. Jadi yang paling afdal bagaimana ibu-ibu? Nanti kalau ibu-ibu mau praktekkan langsung, saya ajarkan sama ibu-ibu dan saya harap dipraktekkan. Ketika suami pagi hari hendak pergi masuk kantor, ibu-ibu salamin dia. Ya, ibu-ibu salamin dia. Ya, ini saya ajarkan ibu-ibu. Dipraktekkan langsung. Salam suami, cium tangannya. Lantas kemudian si suami mencium kening istrinya, dan kemudian istri ketika suami keluar dari pintu rumah mendoakan kebaikan dan keselamatan daripada suami. Ini mati tapi koslet nih. Ya ibu-ibu, intinya ketika nanti suami kita pergi, ibu jangan lupa mendoakan keselamatan daripada suami. Ya Allah, selamatkan suamiku dalam perjalanannya menuju ke tempat kerjanya hingga pulang kembali dengan selamat. Maka istri yang mendoakan ini mendapatkan rahmat selama suaminya dalam pekerjaannya hingga pulang kembali dari kantor untuk bekerja. Nah, tidak? Ibu-ibu bisa tangkap? Nah, itu kan kosletnya di sana tuh. Bukan di sini berarti. Oh situ ya. Udah mati juga. Ya udah nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjut ya. Dah. Berarti tentang hal itu penting sekali perlu dicatat bagi istri-istri yang bapak-bapaknya pergi kantor atau pergi kerja kemanapun mereka kerja, maka hal yang paling penting adalah ketika suami pergi kerja menyalaminya dan mendoakan mereka agar selamat pergi dan selamat pulang dalam pekerjaan mereka. Insya Allah ibu-ibu akan senantiasa berada di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian dalam suatu hadis lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah. Ya, di hati saya.
Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayuhan nas, inna lakum ala nisaikum haqqan wa inna lahunna alaikum haqqan wa inna min haqqikum alaihinna an yahfazna furushakum wa la ya'zanna fi buyutikum li ahadin takrahunahu wa la ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in hunna fa'alna dhalika faqad ahalla Allahu lakum an tadribuhunna darban ghayra mubarras wa inna min haqqihinna alaikum al-iswa wa nafkah bil ma'ruf. Wahai manusia, kata Rasulullah, sesungguhnya kalian memiliki hak di atas istri-istri kalian, dan istri juga memiliki hak di atas kalian, wahai para suami. Sesungguhnya di antara hak kalian, wahai suami, di atas istri-istrinya ini. Yang pertama yang menjadi kewajiban juga yang paling penting, diriwayatkan oleh Qatadah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa wajiblah ke atas para istri itu untuk menjaga ranjang tidur suami mereka. Ibu-ibu perhatikan, ibu-ibu ya, banyak kasus perselingkuhan saat ini, ibu-ibu. Ya, penting sekali diperhatikan bahwa ibu-ibu pantang sekali mengizinkan orang lain masuk ke kamar tidur suami, walaupun abang ipar. Kalau ipar itu serigala, hati-hati. Hati-hati, ibu. Ipar itu serigala karena dia berbulu domba kadang-kadang. Hati-hati. Maka jangan pernah mengizinkan walaupun adik ipar, abang ipar untuk tidur di kasur suami kita. Atau sebaliknya, suami mengizinkan adik ipar, kakak ipar untuk tidur di kamar, di ranjang istrinya. Itu hati-hati. Dan yang kedua, kata Rasulullah, jangan sekali-kali wahai kaum wanita, istri-istri tersebut mengizinkan masuk ke dalam rumah orang yang dibenci oleh suaminya. Ini hati-hati, ibu. Jangan sekali-kali seorang istri mengizinkan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam rumahnya. Contoh, saya kasih contoh. Ibu punya adik ipar. Adik ipar punya masalah dengan suami. Kemudian adik ipar ini masuk ke dalam rumah suami. Ibu sayang karena adik ipar, karena adik kandung. Karena adik kandung, bagi suami adik ipar. Kemudian karena iba, suami kan tidak ada, suami kan pergi kantor, nggak apa-apa, saya izinkan adik kandung saya untuk masuk ke rumah saya. Apa hukumnya ibu mengizinkan adik kandung kita masuk ke dalam rumah kita? Padahal adik kandung kita ini sedang bermasalah dengan suami kita, dan suami kita sangat benci dengan adik kandung kita. Apa hukumnya? Boleh nggak ibu-ibu izinkan dia masuk ke dalam rumah? Boleh nggak? Kenapa tidak boleh adik saya kan adik kandung saya? Ya karena tidak diizinkan suami. Jadi kalau ini antara istri dengan adik kandungnya ingin berhubungan, bersilaturahmi, jangan di rumah karena tidak punya izin daripada suami. Kenapa? Karena suami nggak suka dengan adik kita. Suami tidak suka dengan abang kita, demikian juga ibu-ibu. Maka hubungan istri dengan abang kandung, hubungan istri dengan adik kandung akan bermasalah kalau seandainya tidak harmonis dengan suami. Maka mana yang kita utamakan? Hubungan kita dengan suami kita atau hubungan kita dengan adik atau dengan abang kandung kita? Ibu-ibu, saya kembalikan pertanyaan ini kepada ibu-ibu. Ibu pilih mana? Pilih suami apa adik apa abang? Galau. Jawabannya sudah disebutkan Rasulullah di sini. Ibu-ibu tidak diizinkan berhubungan dengan adik kandung, dengan abang kandung selama suami itu tidak mengizinkan kita berhubungan dengan mereka. Tapi pada tempat yang dilarang tersebut, kalau di rumah ya di rumah berarti tidak diizinkan. Berarti kalau seandainya di luar rumah bagaimana? Kalau di luar rumah berarti tidak ada larangan. Kita silakan berkomunikasi, silakan berhubungan kita dengan adik kandung kita, karena silaturahmi dengan saudara tidak boleh diputuskan. Kalau suami memutuskan itu pun berdosa. Cuma dalam perkara ini rumah adalah milik daripada suami. Maka kewajiban istri tidak mengizinkan siapapun yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke dalam rumah si suami. Dan dapat tangkap ibu yang kedua ya. Yang ketiga, janganlah istri-istri tersebut melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji. Nampak di sini. Bagaimana perbuatan keji? Ya terlalu dekat dengan mantan misalkan. Ya kan mantan dulu waktu SMP, waktu SMA, ya. Nanti misalkan
duduk di kafe, istri ya jalan-jalan, kemudian suami ikut juga. Kebetulan nongkrong sama-sama dengan kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah, nampak dia terlalu intens dengan kawan mantan-mantan tersebut. Kasusnya udah terjadi, Ibu kan? Kasusnya pada artis Dewi Persik ya. Ya kan, kasusnya terjadi kan? Ya itu terjadi, akhirnya dia cerai kan? Nah itu untuk menghindari hal tersebut, maka dalam Islam itu dilarang. Tidak diizinkan bagi para istri itu melakukan perbuatan yang keji. Keji termasuk di dalam hal tersebut, yaitu terlalu intens berhubungan dengan mantan, atau orang yang dicurigai oleh suami, oh ini kayaknya dekat-dekat dengan istri saya. Maka kata suami, Dek, nampaknya bapak tuh, abang tuh kayaknya dekat kali dengan saya nggak suka tuh. Maka istri ini harus mengikuti apa yang disampaikan oleh suami. Itu harus dijaga ibu-ibu, supaya menjaga keharmonisan kita dalam rumah tangga. Betul tidak Ibu? Nah, kalau betul harus prakteknya, ya harus diamalkan. Ya. Fa in hunna fa'alna dzalika faqad ahallallahu lakum an tadribuhunna. Balasannya, kalau seandainya istri melanggar hal-hal 4 tersebut, istri kemudian melangkahi apa yang diingatkan oleh suami-suami mereka, maka hati-hati ibu. Suami punya wewenang memukul ibu-ibu. Nah, ini satu lagi ibu. Ini nanti kalau dilaporkan ke KDARD, kemudian divonis, maka hakinya melanggar syariat. Karena kenapa? Istri melanggar 4 perkara. Yang pertama, ya, mengizinkan orang lain tidur di ranjang saya, kata suami. Yang kedua, istri mengizinkan orang yang saya benci masuk ke kamar saya. Atau dia melakukan hal-hal yang tidak saya sukai, contoh berhubungan dengan orang yang nampaknya gelagatnya suka dengan dia. Yang ketiga, istri melakukan perbuatan keji. Maka kalau seandainya hal-hal ini dilanggar oleh istri-istri, maka suami punya hak untuk memukul istrinya. Dalam hukum Islam diizinkan suami memukul istri, tetapi dengan pukulan sekali yang tidak mencelakai, yaitu fisik daripada istri. Pukulan yang tidak mencelakai. Yang sekarang ini kan banting, cekik, ya kan? Ada lagunya kan? Ya, banting, bang, abang, cekik, bang, ya kan? Minta dicekik, minta dibanting. Adik udah lama dicekik-cekik bang, nggak dibanting-banting bang. Ya, aja dilaporin. Ketika udah dilaporin dia rindu. Dia minta dikeluarin. Akhirnya nggak viral-viral lagi sekarang, dah mati dah. Nggak viral lagi, dan itu berarti rezekinya tertutup. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa suami punya hak dan wewenang untuk melakukan, yaitu peringatan kepada istrinya dengan cara memukul istrinya. Sekali pukul bukan pada tempat yang membahayakan dan tidak membuat cedera fisik daripada istri. Karena niat memukulnya tersebut adalah untuk mendidik, bukan untuk menganiaya. Karena menganiaya di sini tidak diizinkan dalam Islam. Nah, berarti kalau pukul di mana ibu kira-kira? Ibu, kalau istri sedang bertengkar sama suami, kalau suami diizinkan di sini dalam Islam memukul istrinya, yang ibu bayangkan dipukulnya di mana yang izinnya dibolehkan ibu? Hati, kaki. Berarti kasih kaki terus, pukul terus bang, gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bukan pada tempat yang mencederai, terlebih pada bahagian wajah. Bapak-bapak saya kasih gambaran juga ya, kalau mau memukul istri jangan dibaca. Tapi jangan pernah punya rencana memukul istri. Karena pun sebaik-baik suami adalah yang terbaik bagi keluarganya. Bagaimana dia memperlakukan istrinya, memperlakukan anaknya, seberapa baik dia memperlakukan istri dan anaknya, maka itulah orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah. Jadi kalaupun dia terpaksa melakukan, yaitu bimbingan kepada istrinya dengan cara memukul, maka yang paling utama jangan pernah sekali-kali memukul di bagian muka, apalagi kepala. Kenapa? Karena wajah itu adalah tempat sujud. Karena muka ini adalah tempat sujud. Maka suami yang memukul istrinya di bagian muka berarti dia mencederai tempat sujud yang biasa dipakai bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kan biasanya yang dipukul bagian mana ibu-ibu? Bagian muka kan, lubang matanya, benjol gembung pipinya, ya kan? Pecah bibirnya, patah giginya, bocor hidungnya.
Udah dijadikan kawan samsat bermain tinju, partner untuk tinju sama suaminya, maka tidak diizinkan dalam agama Islam. Meskipun diizinkan mendidik dengan cara seperti itu, tapi bukan pada tempat yang mulia, yaitu termasuk di dalamnya adalah wajah. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang istri kemudian dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia menjaga puasa Ramadan penuh dalam bulan Ramadan, kecuali pada waktu dia berhalangan karena haid dan nifas, dan dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka apa balasan bagi kaum ibu? Maka dia silahkan masuk ke dalam surga dari pintu 8. Silahkan mau pilih pintu 1, pintu 2, atau pintu 4, 5, 6 dan seterusnya sampai pintu 8. Maka istri itu mudah sekali masuk surga. Yang susah masuk surga bapak-bapak. Ibu-ibu mudah masuk surga. Pertama, jaga sholat 5 waktu. Kedua, jaga puasa. Ketiga, jaga kehormatan. Keempat, patuh kepada suami. Kalau ini 4 dijaga, ibu disuruh pilih mau masuk pintu mana? Pintu 8, pintu 6, pintu 7, pintu 5, pintu 4, silahkan. Tapi kalau bapak-bapak enggak. Bapak-bapak sholat penuh belum tentu masuk surga. Bapak-bapak puasa penuh belum tentu masuk surga. Bapak-bapak menjaga kehormatannya belum tentu masuk surga. Bapak-bapak, ya, bapak-bapak pada gini, sayang kepada istrinya belum tentu masuk surga. Karena bapak-bapak juga tergantung kepada istri dan anak. Bapaknya jaga sholat 5 waktu, anaknya nggak pernah sholat atau sekali-sekali sholat, sekali-sekali enggak. Bapaknya jaga puasa 5 waktu, anaknya sekali-sekali puasa, sekali-sekali tidak puasa. Bapaknya apalagi menjaga kehormatannya. Dan tapi anaknya mencegik sana, mencegik sini. Ya, bapaknya sayang kepada istrinya, tapi anaknya durhaka kepada bapak dan anaknya. Meskipun bapaknya ini taat kepada Allah, menjaga semua kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala, tapi anaknya tidak seperti itu, maka bapaknya tetap diseret masuk neraka. Tapi ibunya masuk neraka apa masuk surga? Surga. Biarin bapaknya masuk neraka. Ibu masuk surga karena ibu tidak bertanggung jawab kepada anak. Yang bertanggung jawab adalah kepada anak-anak itu adalah bapak. Maka kesalahan anak menyebabkan ayah yang taat juga akan diseret masuk ke dalam neraka. Maka alhamdulillah bersyukurlah kita menjadi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu melahirkan saja, tapi yang bertanggung jawab adalah bapak. Ya kan? Enak jadi ibu-ibu. Besar, hasilnya tidak terlalu berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kajian kita hari ini sudah sampai 25 menit. Sudah habis kan waktunya? Ya. Dan kira-kira ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya masalah hukum, masalah keluarga, atau masalah yang lain. Nggak apa-apa, kita sharing sebentar. Ya, tips untuk membangun keluarga mawaddah sakinah mawaddah warahmah yang bisa disebut orang samawa ya. Untuk menjadi istri yang solehah itu sudah tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah. Yang pertama jaga sholat, yang kedua puasa, yang ketiga jaga kehormatan, yang keempat taat kepada suami. Kalau ibu-ibu mampu menjaga 4 perkara tersebut, maka ibu akan aman di dunia dan selamat di akhirat. Allah Ta'ala tidak akan membebankan yang lebih kepada ibu-ibu. Hanya itu saja yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pernah suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dan istri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, sekaligus sepupunya Rasulullah. Beliau mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Siti Fatimah? Ibu kenal Siti Fatimah, ibu? Kenal tidak? Kenal ya? Ketemu di mana ibu? Ya, di mana? Di kisahnya. Alhamdulillah pernah membaca ya, walaupun bertatap muka langsung dengan Sayyidah Fatimah kita belum ketemu. Insyaallah nanti yaumul mahsyar diketemukan oleh Allah Ta'ala. Yang penting jaga yaitu ketaatan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Ta'ala. Siti Fatimah, beliau adalah putri kesayangan Rasulullah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Fatimah tu Zahra, Fatimah tu bungaku, kata Nabi.
Nabi itu kalau seandainya mau tidur, beliau tidak akan masuk ke dalam bilik kamarnya untuk tidur sebelum dia mencium kening daripada Siti Fatimah. Kenapa? Dalam hadis itu disampaikan, karena aku mencium aroma surga di kening daripada Fatimah. Bagaimana Rasulullah tahu aroma surga, bau wangi surga? Rasul pernah masuk ke dalam surga pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan dalam surga itu aroma bau wanginya itu luar biasa. Maka itu ada pada keningnya Siti Fatimah. Maka Rasul kalau mau tidur malam, Rasul tidak akan meninggalkan, yaitu kesempatan untuk mencium kening Siti Fatimah. Artinya Fatimah adalah jantung hati Rasulullah, buah hati kesayangan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Tapi Rasulullah, ibu, ini kiat-kiat untuk ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang baik juga. Artinya begini ibu-ibu. Ibu-ibu nanti kalau punya anak, kira-kira datang calon menantu. Ibu punya anak perempuan, datang calon menantu. Kira-kira yang dipilih apa kriterianya? Yang punya mobil, yang titelnya S1, S2, S3, yang pekerjaannya mapan, atau yang paling tampan? Datang 3, yang pilih yang mana? Yang satu tampan sekali, yang satu titelnya tinggi, yang satu pekerjaannya luar biasa, tapi masing-masing punya kekurangan, tapi punya kelebihan masing-masing 3. Kira-kira yang satu yang mana lagi itu? Yang punya akhlaknya luar biasa yang satu. Ya, ibu pilih yang mana dari 4 tadi itu? Nah, serius. Nanti kalau parkir Pajero di depan rumah kira-kira kalau dia parkir Fortune di depan kira-kira yang akhlaknya gugur nggak nih? Ya, maka yang pilihan utama adalah akhlak. Karena kalau kita memilih yang punya akhlak, Pajero itu akan lewat. Ya, mungkin Pajero itu hadiah dari ayah dan ibunya. Itu milik ayah dan ibunya, bisa. Karena dia punya orang tua yang kaya, maka dia punya mobil pemberian daripada orang tuanya. Tapi dia sendiri tidak punya skill untuk mencari pekerjaan tersebut. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ibu-ibu ketika Siti Fatimah sudah sampai pada usia untuk menikah. Pada waktu Siti Fatimah sudah sampai pada usia menikah, maka yang pertama sekali datang melamar adalah menantu Rasulullah sendiri, mertua Rasulullah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Boleh mertua menikahi anak kandung kita itu? Boleh tak? Kita dan menikah. Ini Rasul menikah dengan Siti Aisyah, betul tidak? Aisyah anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar minta menikah dengan putri Rasulullah dari istri pertamanya. Boleh berarti kan? Asal jangan anak kandung. Artinya ada mertua ingin menikah dengan anak daripada anak menantu. Tapi anak menantu daripada istri yang lain itu dibolehkan dalam syariat. Contohnya seperti yang kejadian pada Abu Bakar ketika dia hendak melamar Siti Fatimah. Padahal Aisyah sudah dinikahi oleh Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, engkau udah pegang tongkat. Bahasa sindiran Rasulullah. Rasulullah tidak pukul langsung, tapi pukul Jadi menolaknya itu jangan mentah-mentah ibu. Kalau kita menolak secara mentah-mentah, orang tersinggung, akhirnya dukun berat. Dukun beraksi mungkinnya ibu-ibu. Makanya kalau dukun beranak, dukunnya bidan berarti ibu. Dukunnya bidan tuh, dukun bidan bukan dukun santet tuh. Maksud saya banyak kasus-kasus ibu-ibu ya, kejadian ibu-ibu ya. Anak-anak kita cantik, kemudian anak-anak kita disukai oleh seorang laki-laki, kemudian datang melamar, kita tolak, kita nggak suka, tapi kita hina. Apa yang terjadi? Dia dendam, kemudian datang kepada dukun, dikirimlah buhul-buhul, ambillah foto anak kita, ambillah rambut anak kita, dikasihlah sama tukang sihir, ditiup sama tukang sihir, ditanam, udah sakit perut, udah nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter nggak sembuh-sembuh. Akibat kita selaku orang tua yang ketika datang orang melamar, ketika kita tolaknya mentah-mentah. Tapi Rasulullah kan diajarkan kan? Rasulullah mengajarkan. Ketika datang Abu Bakar hendak melamar Siti Fatimah, kata Rasulullah, kamu udah pegang tongkat Abu Bakar. Nggak disebut langsung kamu udah tua bangka. Nggak, kamu tua bangka, dasar nggak tahu diri. Masa menikahi anak gadis usia masih 10, masih 15 tahun ke atas?
Jadi Rasulullah mengajarkan bahasa yang disampaikan itu adalah bahasa yang halus. Ketika kita menolak lamaran orang yang ingin menikahi anak kita. Yang kedua, datang Umar. Umar juga ternyata punya rencana yang sama, ingin melamar. Ketemu di jalan, ditanya Umar, Abu Bakar, engkau dari mana? Dari rumah Rasulullah. Tujuan ke sana apa? Tujuan untuk melamar. Diterima enggak? Enggak diterima. Alhamdulillah, saya punya kesempatan, kata Umar. Maka Umar pun datang mematok pintu Rasulullah dan ditanya Rasulullah, ternyata tujuannya sama. Ketika ditanya apa maksud tujuannya, Umar mengungkapkan, saya punya keinginan untuk melamar putri kesayangan Fatimah ya Rasulullah. Maka apa jawaban dari Rasulullah? Ya Umar bin Khattab, ada yang masih lebih muda dan lebih baik darimu. Bahasa Rasulullah masih santun. Maka Umar bertanya, dia berkata, ya Rasulullah, masih ada yang lebih baik dari saya Rasulullah. Rasulullah senyum, ada ya Umar. Nah, Umar penasaran siapa yang lebih baik dari saya, ya kan? Tapi dia keluar, kalau begitu ya Rasulullah, terima kasih banyak ya Rasulullah. Jadi masih penasaran. Akhirnya datang Ali. Rasulullah berkata kepada Ali, ya Ali, apakah engkau setuju andai kata aku nikahkan dengan seorang wanita yang nasabnya orang mulia, keturunan orang baik-baik, dan dia orang yang mulia dan suci. Maukah engkau aku nikahkan dengannya? Ali nggak tahu siapa yang dimaksud Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya seperti itu, Ali menjawab, kalau Rasulullah menikahkan aku dengan siapapun, aku sangat senang dan ridho ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berkata, tahukah engkau Ali dengan siapa yang aku maksud? Tidak tahu ya Rasulullah. Fatimah Zahra. Maka gembiralah, senangnya luar biasa Sayyidina Ali, karena beliau sayang dan ingin memang melamar Fatimah, tapi tidak berani. Karena kenapa? Tidak punya fulus, tidak punya uang. Maka kata Rasulullah, ya Ali, kalau engkau ingin juga engkau menerima, maka engkau menikah dengan Siti Fatimah. Kata Ali, kalau begitu saya menikah dengan apa ya Rasulullah? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Nikahlah engkau dengan mas kawin, yaitu tameng ini baju zirah, baju perangnya yang dikasih sama Rasulullah yang terbuat dari baja. Nah, itu baju baja perang itu pemberian daripada mertua, dipakai untuk menjadi mahar nikah daripada Siti Fatimah. Berarti memang kere betul-betul, Ali ini kere betul-betul, memang gak punya harta pada waktu itu. Tapi Rasulullah melihat dia punya kemampuan untuk menjaga, menafkahi putri kesayangan. Jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, bukan semata-mata itu yang menjadi hal yang paling utama, materi, tapi yang paling utama tanggung jawab dia. Dia nampak nggak punya tanggung jawab, punya skill nggak dia ke depan. Maka ini yang menjadi hal yang paling penting bagi ibu-ibu. Ketika nanti ibu-ibu punya anak-anaknya sudah dewasa, ada yang datang melamar, hal itu yang paling utama untuk menjadi patokan kita selaku orang tua. Nah, ini kiat-kiat yang lain bagi ibu-ibu andai kata nanti ke depan berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti demikian. Nah, selebihnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang diberkahi Allah Ta'ala, nah, semoga acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Ta'ala, karena di dalamnya juga ada santunan anak yatim yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi kita tercinta, ana wa kafilul yatim kahadain yaumal qiyamah. Saya dan orang yang memikul, menanggung jawab atau menafkahi anak yatim sama seperti dua jari ini pada hari kiamat. Ini tidak ada yang pisah. Artinya kalau ibu-ibu sering-sering membantu anak-anak yatim yang tidak punya ayah dan ibu, insya Allah akan menjadi tetangganya bagi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mau ditanya ibu-ibu? Nggak ada lagi? Kayaknya udah mengerti semuanya ya? Sudah ya? Nah, nanti kalau ibu-ibu mau tanya bisa konsultasi nanti. Yang lain di lain waktu nanti bisa konsultasi dengan saya. Insya Allah nomornya ada sama Bapak Fakir. Demikian, mungkin kita tutup dengan doa. Sudah bisa ditutup dengan doa ibu-ibu? Sudah bisa ya? Ya, alhamdulillah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa
والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا ربنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل منا جميع عبادتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا حنان آمين يا منان آمين يا مجيب السائلين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخالقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak kepada Bapak, kepada Bapak Desa Lamili serta wakil dan semua staf serta ibu-ibu anggota Ikaras atas undangannya. Semoga acara kita ini mendapatkan keberkahan dan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, mohon mungkin saya bisa menumpang nanti. Kalau ada umurku panjang mungkin bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.